kenalin nama gue Salsalin Nazifa, biasa dipanggil Caca. Gue dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, angkatan 2022. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Fudoli dari angkatan 22, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Ya, mengenalkan nama saya Muhammad Rijaluddin Masiningrat dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dengan angkatan 2022. Halo, perkenalkan nama gue Hasbah Sidiki dari jurusan KPI angkatan 2022. Oke, perkenalkan nama gue Noval Andias dari Fauzan, biasa dipanggil Andias, dari Prodi KPI angkatan 22. Halo, perkenalkan nama aku Anifat Rehan, biasa dipanggil Ani, aku dari jurusan Pendidikan Kimia, aku juga sekarang lagi semester 5. Insecure itu adalah ketika kita nggak pede sama diri kita sendiri, kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain yang yang kita lihat tuh kita nggak punya diri itu di dalam kita karena kita lihat orang lain itu. Kalau menurut saya insecure itu suatu yang membuat kita malu dengan diri kita sendiri. Insecure itu kayak merasa cemas dan kekurangan apa yang kita miliki gitu. Insecure itu tuh lebih ke rasa tidak percaya diri akan tidak percaya diri. Ya, menurut saya insecure itu bahasa kasarnya ya tidak percaya diri, tidak pede gitulah terhadap apa yang kita lakukan atau yang kita punya gitu terhadap lingkungan ataupun pekerjaan gitu sih. Kalau menurut aku insecure itu lebih ke nggak percaya diri akan sesuatu yang kita punya gitu. Kayak misalnya entah insecure terhadap badan kita atau muka kita atau pencapaian kita gitu, menurut aku begitu. Menurut gue banyak sih, ada dari pola pikir ya kan, ada dari fisik, ada dari bagaimana kita bicara gitu-gitu. Kalau contoh kalau menurut saya kayak misalnya insecure muka kita kayak gimana, insecure dalam aktivitas kita maupun skill kita. Kalau menurut saya sih itu. Contoh yang menurut saya itu kayak insecure dalam penampilan, ekonomi dan lain-lain yang bisa membuat kita insecure. Kayak nggak percaya diri sama diri sendiri tuh. Ya kayak dia tuh ngerasa iri sama orang lain. Kayak dia lebih cantik atau lebih ganteng daripada diri sendiri gitu. Ya, kalau menurut saya contoh-contohnya tuh kita tidak insecure dengan mungkin kita melihat contoh saya sebagai laki-laki gitu. Saya sebagai laki-laki tidak pede dengan teman saya yang rambutnya lebih panjang atau wajahnya lebih halus gitu sih. Itu sih nggak percaya sama orang lain. Misalkan kita punya hidung pesek, tapi orang lain tuh ngeliat kita kayak ih lucu hidungnya pesek gitu kan, misalkan gitu. Tapi kita tuh selalu kayak aduh gue nggak suka hidung pesek ini. Gue ngeliat Kendall Jenner gitu, hidungnya mancung, cakep banget, gue pengen kayak gitu. Jadi ketika orang lain bilang hidung pesek kita bagus, sedangkan kita nggak mau punya hidung pesek, ya itu tuh yang bikin nimbul insecure sih menurut gue. Kalau menurut saya penyebab orang insecure tuh kayak orang lain nih, kita mandang orang lain, wih nih orang keren banget. Nah di situ kayak ada rasa insecure di diri kita, ada rasa iri lah modelannya gitu. Kayak dia tuh lebih tahu kayak ada kekurangan di dirinya gitu, jadi dia ngerasa insecure aja gitu sama diri dia sendiri. Kayak contohnya dibully atau dengar perkataan orang-orang yang mengejek kita gitu. Itu sih mungkin. Kalau misalnya penyebab ngerasa insecure mungkin salah satunya entah dari omongan orang lain atau mungkin juga kita dari diri kita juga yang nggak percaya diri juga, salah satunya mungkin itu. Bisa bikin kita bener-bener gak pede terus, bisa bikin kita ragu untuk maju ke depan dan melangkah ke depannya lagi gitu. Menurut gue sih itu. Kurang dalam kita harus menstabilkan diri kita sendiri bahwa setiap ada kekurangan itu pasti ada kelebihan. Mungkin itu. Dampaknya bisa ke depan nanti kayak rasanya kurang percaya diri, itu dapat mempengaruhi hidup kita sih kalau buat insecure itu.
bakalan selalu menyendiri deh. Bakal menyendiri karena dia ngeliat orang lain tuh lebih wah aja gitu lebih dari dia. Ya, kalau menurut saya, pertama dia lebih tidak percaya diri gitu. Kedua, mengganggu semua aktivitas yang akan dia lakukan gitu. Ketika dia terlalu mendengarkan kata-kata orang, terlalu banyak masukan dari orang-orang, itu membuat semua pekerjaan dia menjadi rada telat gitu. Kalau misalnya dampaknya mungkin salah satu orangnya termasuk mungkin aku, kalau misalnya insecure lebih ke mikirin gitu kayak gimana sih caranya biar nggak insecure lagi, terus juga cara ngadepinnya gimana gitu. Pasti yang dampaknya juga pasti kita ngerasa kepikirannya tuh berlebihan banget gitu terhadap insecure kita gitu. Jujur pernah, dulu tuh aku pas SD, aku tuh gendut, aku itu gimana sih gendut, tinggi jadinya gembrot gitu, dan aku tuh selalu dibully dan aku tuh insecure. Aku ngeliat temen aku ada yang kurus, putih, aku tuh kayak yang "Ih, gila nih orang cantik gitu. Pernah, sering malah, apalagi saya. Pasti, itu mah. Sama saya juga merasa insecure karena badan saya terlalu gemuk. Kalau gue sih insecure mah pernah. Oke, kalau gue pribadi, gue enggak. Kalau aku sendiri pernah ngalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosid, biasa dipanggil Rosid atau Kak Ocit. Sekarang ini saya jadi dosen di Fakultas Dakwah UI Syafiatullah Jakarta di jurusan PMI, Pengembangan Masyarakat Islam, dengan mata kuliah tafsir, kemudian mata kuliah filsafat, ilmu kalam. Senang sekali bertemu dengan anak-anak RDK di Fakultas Dakwah, ingin menyumbangkan pikiran yang berkaitan dengan tema insecurity. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat mahasiswa, buat masyarakat, buat bala muda ya, kaula muda di bari pendengar RDK. Ini kata insecurity biasa juga kita kenal insecure ya. Ini diserap dari dalam di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dari kata-kata secure atau security. Jadi kalau kita bilang insecurity itu artinya adalah tidak nyaman ya, tidak nyaman atau tidak bebas ya terhadap keadaan dirinya. Jadi kalau kita artikan insecurity itu perasaan seseorang atau perasaan pada diri sendiri merasa tidak nyaman, tidak aman, atau tidak betah, merasa tidak bermanfaat, tidak bahagia, sehingga ada perasaan-perasaan tidak percaya diri pada diri sendiri, sehingga dia menarik diri dari social interaction, menarik diri dari kerumunan dan keramaian, dan ini bisa menjadi pemicu bagi dirinya untuk menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan sosial. Tapi kalau itu sampai dia mengganggu aktivitas keseharian, perlu diobati dan perlu ada konsultasi dari luar dirinya. Ya. Kata insecurity ini, perasaan seseorang atau secara psikologis merasa dirinya itu tidak nyaman, ya, tidak bahagia, tidak punya tujuan, dan tidak bermanfaat, baik itu buat dirinya maupun bagi yang sekelilingnya, yang merasa dirinya itu ada yang kurang, ada yang nyaman. Mungkin dari segi fisik mungkin, atau dari segi kemampuan mungkin, atau dari segi performance mungkin dibandingkan dengan yang lainnya. Ini yang membuat dirinya tidak nyaman atau merasa tidak bermanfaat buat yang lain. Ya. Di antara bentuk-bentuk insecurity itu bisa kita lihat dari hal-hal yang terjadi di masyarakat yang sering kita hadapi, ya, baik itu di dunia kerja atau dunia pertemanan atau di dunia masyarakat. Yang pertama itu adalah job insecurity, ya, bisa kita alami, ya, dan kita temukan orang-orang yang mengalami ketidakpedean atau ketidaknyamanan ketika berada di tempat-tempat kerja, mungkin antara dirinya dengan orang lain. Dari segi kemampuan mungkin dia lebih rendah daripada yang lain.
Kemudian dari segi posisi occupation atau posisi atau jabatan, mungkin dia lebih rendah daripada yang lain. Yang kedua, ada yang namanya bentuknya itulah social insecurity. Nah, bentuk ini biasanya dialami pada orang-orang yang belum menikah, para lajang ya, belum punya pasangan, atau yang sudah punya pasangan, sudah menikah tapi belum dikaruniai momongan atau anak, sehingga dia berkumpul dengan teman-temannya atau angkatannya. Dia tidak mau karena dia tidak pede, karena jangan sampai di situ dijadikan bahan bulian atau bahan candaan atau bahan perbincangan di antara teman-temannya. Yang ketiga ada yang namanya financial insecurity ya. Ini dari sini bisa kita lihat dari segi ekonomi ya. Mungkin ekonominya dia dengan ekonomi teman-temannya yang lain ya, lebih rendah daripada daripada temannya, sehingga dia merasa minder, merasa tidak pede untuk berteman. Dan yang keempat ada namanya relationship insecurity ya. Jadi ketidaknyamanan dalam hubungan ya, membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan, mungkin dari kastanya beda, kemudian juga tingkatan sosialnya beda, sehingga dia tidak mau atau merasa tidak pede untuk dia membangun hubungan dengan teman laki-lakinya atau teman perempuannya. Dampak yang terjadi pada insecurity ini atau perasaan seorang yang mengalami insecurity, seperti yang saya bilang tadi, bahwa selama insecurity itu adalah tidak mengganggu kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari, maka itu boleh-boleh saja atau positif, karena itu adalah bisa mengembangkan diri, mengetahui kekurangannya dia untuk dia bisa berkembang ya. Tapi kalau sudah mengalami takarannya itu lebih tinggi, maka ini perlu ada butuh psikiater dari luar karena sudah terjadi dampaknya. Dampaknya itu adalah yang pertama tadi itu adalah mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Kemudian yang kedua adalah dia bisa menarik diri dari keramaian ya, atau dari kerumunan ya. Kemudian yang ketiga adalah bisa menyalahkan diri sendiri atau menyakiti diri sendiri dan orang lain. Artinya apa? Dia dengan mudah menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain dan merasa dirinya tidak berguna. Kalau merasa dirinya tidak berguna, maka dirinya itu tidak bermanfaat. Efek yang paling besar adalah suicide. Dia bisa bunuh diri ya. Karena apa? Karena dia tidak bermanfaat. Kalau orang itu tidak bermanfaat, kan apalagi mau hidup di dunia ini. Maka dia ya bunuh diri. Ini dampak yang paling besarnya secara psikologi. Dan hal-hal yang seperti ini maka perlu bantuan daripada luar dirinya, psikiater, orang-orang terdekatnya dia, seperti orang tuanya, temannya, saudara-saudaranya, atau dia butuh penenang obat ya untuk menenangkan dirinya. Yang sering mengalami insecurity itu adalah perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Jadi kebanyakan perempuan daripada laki-laki. Kalau saya ditanya apakah Bapak punya pengalaman yang berkaitan insecurity, ya pasti pasti punya. Tapi berkaitan dengan kesiapan kita untuk tampil di depan umum ya. Ini ada perasaan-perasaan kita tidak percaya diri untuk tampil di depan umum, seperti misalkan mau menghadapi ujian ya, kemudian kita presentasi di depan umum, atau kita mau bertemu dengan orang, pasti ada perasaan-perasaan tidak nyaman. Cara untuk mengatasi insecurity ini, kalau menghilangkan mungkin enggak ya, karena masing-masing pasti mengalami insecurity ini, masing-masing individu. Tapi bagaimana kita reducing, menurunkan kadar insecurity ini dari setiap orang. Yang pertama mungkin kita harus melihat potensi pada diri sendiri ya. Potensi apa yang bisa kita lakukan pada diri kita sendiri. Salah satu bentuknya tadi ini misalkan
body and security, dari segi fisik. Mungkin dari diri kita ada yang, misalkan ada yang body shaming ya, yang tadi itu kekurangan daripada fisiknya atau badannya. Itu kan karena dilihat badannya itu atau fisiknya itu adalah hanya partikular ya, atau hanya bagian-bagian saja. Itu harusnya melihatnya adalah secara keseluruhan daripada dirinya. Bagian apa yang bisa dia tonjolkan daripada dirinya itu, ada potensi apa yang dia bisa tonjolkan. Misalkan dia bisa musik ya, itu musik itu yang bisa dia dia tonjolkan. Yang kedua adalah harus ada regulasi diri ya, membuat program, membuat program pada dirinya itu apa yang dia lakukan setiap hari. Artinya tidak boleh ada kekosongan daripada dirinya itu. Yang ketiga, ada dalam istilah psikologi itu ada namanya self love ya, mencintai diri sendiri ya. Selama Anda atau kita tidak mencintai diri sendiri, selama itu pula kita tidak percaya diri. Karena apa? Tidak bangga dengan diri sendiri. Dan bahasa agamanya itu adalah bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Dari kampus itu sendiri atau lembaga pendidikan pasti punya program tentang hal itu. Sebelum ada di kampus, kita pernah mengalami tingkatan SD, SMP, dan SMA, SMP, SMA, dan itu ada guru BK istilahnya. Nah, ini biasanya itu hal-hal yang seperti itu yang bisa mengalami orang-orang yang insecurity atau atau terjadi bullying di sekolahnya. Sama halnya di dunia kampus, termasuk di Fakultas Dakwah ini ada program-program itu. Ada jurusan bimbingan penyuluhan Islam atau BPI, ada namanya laboratorium konseling di lantai 7 itu ya, bagi siapa yang mengalami insecurity ya, bisa datang atau menghubungi orang-orang yang kompeten dalam itu di bimbingan penyuluhan Islam. Dan itu salah satu center yang ada di Fakultas Dakwah, bukan hanya untuk mahasiswa ya, tapi juga untuk para guru yang mengalami insecurity atau gangguan-gangguan secara psikologi untuk datang ke situ. Itu salah satu program yang dikembangkan oleh Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk mengatasi yang berkaitan dengan hal-hal insecurity pada tingkatan mahasiswa. Ya, memang tidak mudah ya untuk merubah atau mengobati insecurity ini. Tapi paling tidak ya kita ada usaha ya untuk mereducing ya insecurity ini. Karena apa? Karena perubahan itu ya, teori perubahan itu harus ada dari dua sisi ya, sisi yang dirubah dan ada sisi yang merubah ya, baru itu terjadi perubahan atau yang namanya penyempurnaan. Nah, dari dunia pendidikan terutama dari para pendidik, dalam hal ini adalah dosen ya, harus ada program-program yang berkaitan dengan hal itu. Di antaranya adalah harus menggali potensi yang dimiliki oleh mahasiswa yang mengalami insecurity tersebut ya. Di antara dosen itu misalkan harus ada apresiasi ya terhadap karya-karya atau apa yang dilakukan oleh mahasiswa, mengadakan atau dalam keadaan dia bimbingan skripsi ya, sering dari dosennya itu ada kritikan, ada coret-coret, bahkan ditolak ya. Itu seringkali mahasiswanya itu mengalami insecurity, ketidakpedean untuk menghadapi hal itu. Dan itu terjadi sampai sekarang itu ada namanya fobia terhadap dosen itu ya. Karena hal-hal yang tadi itu ya, tidak mau ketemu dengan dosen itu karena ditolak atau dikritik ya. Maka setidak-tidaknya dari dosen atau pendidik itu banyak mengapresiasi ya daripada karya mahasiswa. Ya, sebagai closing statement dari security ini, yang paling penting itu adalah cara pandang Anda ya, atau mindset. Dalam bahasa akademiknya itulah epistemologi. Bagaimana cara pandang Anda dalam melihat realitas ini. Kalau cara pandang Anda melihat kebahagiaan itu dari segi fisikly,
maka yang Anda perhatikan itu adalah wajar kalau hal-hal yang sifatnya materi mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ya. Tapi kalau kebahagiaan itu adalah bukan hanya segi fisik tapi spiritual, maka yang dikembangkan itu adalah kalau orang membuli Anda, ya dari segi fisik ya, Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas karena yang dibuli adalah fisiknya. Padahal yang paling penting itu adalah spiritualnya. Ada kata Jalaluddin Rumi, ya, dia bilang begini, ya, Anda itu adalah atau yang paling penting dari diri Anda adalah buah pikiran Anda. Selainnya adalah hanya tulang dan daging, ya. Jadi yang penting Anda punya pikiran. Ada juga satu ungkapan dari Ali bin Abi Thalib, kalau Anda menginginkan kupu-kupu yang cantik, tidak perlu Anda harus kejar-kejar kupu-kupu tersebut. Cukup Anda tanam bunga di kebun Anda, maka kupu-kupu itu akan datang, ya. Maka buatlah diri Anda itu senyaman mungkin, seindah mungkin, sehingga banyak orang yang apresiasi Anda.